Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan kehormatan dengan menjalankan dan dari larangan-larangannya. Dan mengingatkan kepada kita semua bahwa Nabi bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat pada orang lain. Semakin kita itu mau dan mau memberikan manfaat dampak positif pada orang lain, maka akan semakin bagus. Dan sebaliknya, bahwa sejelek-jelek orang itu adalah orang yang banyak mengambil pada orang lain, orang yang banyak merugikan orang-orang yang lain. Maka kita harus berpandangan, berpendapat, berkeyakinan bahwa kebaikan kita itu akan dapat menjadikan sebagai hamba yang lebih baik. Semoga semuanya diberi kesempatan, kemauan untuk selalu berbuat baik sampai hari akhir. Kemudian melanjutkan perkara-perkara yang dapat menjadikan doa tidak dikabulkan Allah. Yang terakhir adalah watafantum mautakum, dan kalian itu menguburkan mayat-mayatmu, tapi walam taktabiru, kamu tidak mau mengambil pelajaran darinya. Kalau seandainya kita itu sampai sekarang kira-kira kita sudah melayat berapa kali? Kira-kira kita sudah melayat berapa kali? Ya, bahkan sebenarnya ada yang menjadi penggali kubur, ya, yang memandikan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita melayat, suatu saat kita akan dilayat, ya. Nah, sekarang kita memandikan jenazah, suatu kita akan dilayat dan seterusnya, ya. Nah, kemudian pentingnya kita itu mengambil pelajaran. Katanya orang Jawa, kalau orang mati terus dikasih anak gedang, anak wet gedang, jenenge apa? Pokal, apa teman-teman pokal? Ya, artinya pokal
kali wis entek, perpona sudah habis ya. Untuk pelambang pokale sudah habis, nggak iso pokal meneh. Kita berarti kemudian kenapa bahasa ya, jangan cuma kadang-kadang ya, itu kadang-kadang tidak paham simpulnya tapi dipertahankan ya. Setelah dikubur terus dikasih degan kambing hijau ya. Kenapa? Kenapa? Dan seger. Terus dikubur nang isop jadi kambing hijau ya. Mbok sing rupa sing urip kuwi malah seger. Ini satu penambah, artinya kamu sudah mati itu bagaimana anak cucunya, keluarganya nyegerke atau memberikan suatu kebaikan pada yang sudah mati. Jangan dengan kambing hijau, akhirnya belum urip, gitu. Dengan doa, ya, dengan apa? Kita sholat jenazah, gitu. Atau ini diparingi jenenge sangu, misalnya sangune jenenge sahur, gitu. Sahur wani ini mau desewunan, satu sewunan. Kalau jadi amsan hewan ya, sing botong mayat malah besoknya malah mengurayan jadi amsan hewan. Nah, itu suatu pelanggan. Yang penting bukan itunya, yang penting itu si mayit itu kamu sangoni kebaikan ya, supaya nanti kalau di alam barzakh dia orang-orang yang mendapat nikmat kubur ya. Nah yang paling pas ya sholat jenazah. Mensolatkan mayit itu maknanya mendoakan mayit ya. Sebagian dari doanya adalah Allahumma abdilhu tarfal min dari, ya Allah gantilah si mayit itu negeri dunia dengan negeri yang lebih dari akhirat ya. Keluarnya dengan pakaian yang lebih baik, termasuk yang lain, gantilah istrinya, suaminya dengan suami yang lebih baik kalau di alam barzakh ya. Orang yang mendoakan mayit akan menjadi suatu kebaikan. Bahkan Nabi seorang mayit yang muslim itu kalau didoakan minimal 4 orang yang beriman, maka akan jadi jadi penyebab masuk ke dalam surga ya. Kayak ngomong itu, yang pertama kita harus banyak mengambil pelajaran. Maka di dalam hadis Nabi bersabda, aku biklo hadal habihi ladati, banyak-banyak kalian itu mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Saena-ena wong dahar aku niku nek empot seto pun boten saged dahar malih. Tombas bakmi godhog lagi disrut telung sendok terus wassalam. Kita bakminya enak tapi sudah tidak bisa merasakan ya. Atau yang lainnya ya, naik pesawatnya kelas 1, kemudian pesawatnya jatuh di laut mendelep ya, kita tidak bisa merasakan. Atau yang lain. Nah, ketika orang itu sedang menikmati, biasanya datang namanya kesenangan, menikmati makanan dan itu senang saja. Tetapi kalau sudah datang kematian sudah tidak bisa menikmati lagi ya. Dimonggo kita semuanya harus banyak ingat kepada kematian ya. Tidak cuma ingat toh, tapi harus dipersiapkan ya. Jadi jangan lupa cuma ingat toh, tapi mempersiapkan
bagaimana nanti suatu saat ketika kita sudah kedatangan malaikat maut, ya, kemudian kita harus pindah alam ke alam barzakh, maka apa yang harus kita siapkan dulu? Kalau kita lihat di suatu tempat ada namanya mendung, terus kita akan ke sana, apa yang kita lakukan? Ya, kita siap jas hujan, dan sebagainya, supaya ketika turun hujan kita tidak kena dampak negatifnya. Dan kita Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke alam barzakh, hadis menjelaskan bahwa di alam barzakh itu nanti ada namanya fitnah kubur, pertanyaan kubur. Salah satunya adalah pertanyaan ma ilmuka bihadzal rajul. Kita akan diberi namanya, diberikan dengan suatu fotonya orang laki-laki dan ditanya, apa yang kau tahu tentang laki-laki ini? Ya. Dan kemudian orang beriman akan diberitahu, oh itu adalah Rasulullah yang datang kepadaku dengan kebenaran dan saya beriman. Ya. Kemudian katakan nam solikan pun panjenengan mangsareniku bisa sampai kiamat. Sedangkan orang kafir atau orang munafik tidak dikasih tahu. Jawabannya lah adri, aku tidak tahu siapa laki-laki itu. Kemudian karena nggak tahu, kemudian dipukul dengan godol, ya. Godol ini warna godol ini rojak polo dihujat, nah dikebukne dikepruk tenggen polo, nah kita hanya apa ya, kemudian dihujat oleh malaikat tadi. Itu kalau ceritanya diperdengarkan kepada orang yang hidup, yang mendengar itu pasti pingsan. Niku sing krungu, ya. Terus gimana yang dipukul? Tentunya lebih dasar lagi, ya. Itu kematian itu tidak harus pakai syarat tua, nom gitu loh, ya. Nah, kemudian kematian tidak dapat diundurkan dan diajukan. Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, "Walikul ajal." Dan tiap-tiap orang itu punya ajal, punya jatah atau waktu kematian. Faida ja'aluhum, maka ketika sudah datang ajal mereka, itu tidak akan bisa diundurkan dan diajukan. Anaknya mau nikah besok tanggal sekian, ya. Kurang sehari kemudian bapaknya meninggal dunia, ya. Senang-senang terus dia namanya kesedihan. Kita sampai pernah Pak Sareh kata, ya, kalau saya tidak salah ingat, ya, sampai nikahnya di depan jenazah bapaknya, ya, atau sedang menikah, sedang walimah, ya, sedang walimah yang putri itu kemudian mumet, kemudian wassalam, nikah seumur jagung pirang jam terus pegatan mergo yang putri meninggalkan dunia fana. Itu bisa terjadi, ya. Lalu kita yang namanya ajal itu waktunya adalah dirahasiakan walau pada manusia, termasuk kita Bapak Ibu. Nah, makanya pentingnya kita siap-siap sewaktu-waktu untuk ditimbali sudah punya sana, ya. Jangan seperti sebagian orang yang punya unen-unen, ya, muda poya-poya, atau tua kaya raya nek mati laut surga karepe, ya. Yang namanya mati tidak
harus dengan syarat kuat. Berapa banyak anak yang meninggal dunia mendahului bapaknya, bahkan berapa kakeknya yang banyak sekali. Dan bahkan Bapak Ibu saya kalau tahun susah tidak salah ingat, sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik itu umurnya sekitar 120 tahun. Anaknya itu sekitar 100 lebih, ya. Yang dia menguburkan anaknya itu 90-an, anaknya dikuburkan, artinya lebih dulu, ya. Nah, kalau kita sudah main itu, ketika datang kapan-kapan pun akan bisa mengerjakan baik dan benar. Tetapi kalau tidak punya sanggup, nggak punya bekal, ya, maka kita akan menghadapi berbagai macam kesusahan. Termasuk yang kemudian dikenal dengan namanya sakaratul maut. Ya, sakaro itu mabuk atau pingsan. Pingsan dalam menghadapi kematian, karena sangat-sangat susah. Ya, loro-lorone wong niku nek ditakoni rasane pripun jawe setengah mati lah. Lagi setengah belum mati. Ada mati di bengkel loro Pak ya. Operasi kimo tengen rasane setengah mati, lagi setengah belum mati utuh. Ya. Karena maka sangat sekali. Maka kemudian sebagian doa adalah Allahumma hawwin afis sakaratil maut. Ya. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam menghadapi sakaratul maut, dan semoga semuanya dimudahkan dalam sakaratul maut. Amin. Kemudian dan mengatakan bahwa dan Allah tidak akan mengakhirkan ajal ketika sudah datang. Oh, si bulan ini matinya hari Rabu tanggal sekian, jangan itu tidak akan lewat, ya. Sebelum datang kemudian biasanya ada namanya ditalkinkan atau dituntun. Nabi sampaikan laki no mau takut. Talkin adalah kematian bagaimana orang yang akan mati, supaya kalimat terakhir yang diucapkan adalah kalimat thayyibat la ilaha illallah. Ya. Nabi sabdakan barang siapa yang akhir hayatnya itu menolak, dia akan masuk dalam surga. Kamu boleh mengatakan itu, usahakan baik itu. Terus kemudian ada orang yang berpendapat, dua pendapat. Akhirnya ucapan itu biasanya adalah ucapan yang biasa diucapkan. Jadi kalau seorang itu ketika hidup biasa mengucapkan kalimat thayyibat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, maka kan mudah. Lah kalau suatu itu biasanya miso, dituntun tahlil dia buat saged, itu malah onek-onek tadi, ya. Hanya monggo sebelum kedatangan kematian kita bermulazamah, melazimi dengan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian teruskan, setiap orang akan merasakan namanya kematian. Ya. Kulluhan dari maut, setiap orang itu pasti dan merasakan kematian. Kemudian setelah mati terus dimasukkan di alam barzakh. Lah besok kalau hari kiamat
kemudian semua orang di pangan dan di padang masar langsung kita membayar dalam keadaan uryanan bulan ya. Karena telanjang seperti kita ketika mulai tadi ibu kita boten nganggo pakaian bablas ya. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Nabi, nah mungkin pripun nek kabeh dodo pripun Nabi? Nabi bersabda, wahai Aisyah, keadaan sangat mencekam. Orang tak mikir seperti itu mergone menghadapi suatu saat yang sangat menakutkan. Ya teman-teman itu, Allah akan sempurnakan bahkan besok pada hari kiamat. Ya, kalau ketika kita di dunia, habis sholat maghrib dikit, habis dikit, dongo, Baktia, ngaji, gitu. Amal itu ketika di sini seakan-akan belum ada dampak atau manfaatnya. Tetapi Bapak Ibu besok akan disempurnakan Allah. Si A, si B, si C, ya, contoh saja. Si A datangnya sebelum adzan, si B adzan, si C bar qomat. Si D ramangkan, itu akan berbeda-beda. Ya, si A sholat pertama, si B kedua itu akan berbeda-beda. Ya, monggo kita harus berusaha untuk semakin menyempurnakan amal. Dulu Bapak Ibu masih ingat, dulu saya pernah buat permainan. Habis ngaji saya aturin nasi bungkus Pak. Terus saya bikin pesan nasi bungkus modelnya 3, 1 nasi plus sambal tok, yang kedua nasi sambal tempe, yang ketiga nasi sambal tepung. Terus kemudian dibagi ibu-ibu kalau masih ingat benar kita acak lah si A buat sambal tok itu kan pilih yang B buatnya yang ketiga entok tempo. Itu cuma beda dikit saja orang itu sudah merih. Ipannya ladil ini aku kayak sambal tok. Ya, kalau benar sudah itu yang di shop pertama dan kalau ada bedanya dan seterusnya. Ya, makanya monggo kita usahakan untuk mencari yang lebih baik. Ya. Kalau di dalam gaji Pak sebagai contoh itu biasa antara direktur dan batur gajinya berbeda jumlahnya. Ini foto-foto edit tapi jumlah bedanya. Nah, ayo usahakan untuk mencari yang lebih wanita. Demikian juga untuk bab masalah keburukan. Ya. Setiap keburukan itu akan ditanggung oleh pelakunya masing-masing. Nah kemudian kalau orang Bapak itu keburukan atau dosanya orang itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama diampuni Allah, yang kedua tidak diampuni. Sedangkan orang kafir itu kalau dia berbuat baik tidak dicatat, tapi kalau betul itu akan dicatat. Makanya itu kita jangan sampai menjadi orang kafir. Terus setelah disempurnakan, dihitung, kemudian dibandingkan ya antara yang baik dengan yang buruk, terus banyak mana. Dalam angka dikatakan fa amman faqulat mawazinuhu fa huwa fi jannatin. Maka adapun orang-orang yang kebaikan lebih banyak dan dengan keburukan, maka dia berada pada fi isantiromiyah,
kehidupan yang dengan keridhaan Allah, kehidupan Allah yang suatu. Dan sebaliknya ya, orang yang banyak dosanya akan orang neraka hawiyah. Orang itu sebagian orang itu ada yang diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang beruntung ya. Sebaliknya kalau dilakukan orang-orang yang tidak beruntung. Lah ketika sudah sampai surga, mengatakan wa malahata illa ma'ul ghurur, dan tidaklah penghidupan dunia itu kecuali penghidupan yang menipu. Kenapa? Hanya sementara. Saenak-enake dan dunia niku nek ampun jelek nggih pun boten enak. Dan sebagainya. Kagungan mobil anyar, mobilnya Lamborghini. Numpak ing Solo tekan Aceh 5 dina mboten medhot peken mboten, Pak. Berapa peken mboten? Peken banget. Adalah nikmat di dunia ya. Sapolponya tingkatan atau jabatan, kalau sudah namanya purnawirawan ya sudah selesai ya. Lah beda dengan penghidupan besok di akhirat yang kholidina fiha abadan. Makanya jangan sampai penghidupan di dunia ini mengarah kepada yang besar. Namanya tujuan hidup itu adalah untuk mencapai akhirat, bukan dunia ya. Dan kalau orang itu menjadikan sebagai tujuan hidupnya, Allah akan tundukkan dunia kepadanya ya. Allah berfirman kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, layanilah orang yang mau melayani aku Allah. Jadi kalau kita mau melayani itu, kita akan dilan oleh dunia ya. Itu kita tidak kudu sholat terus, nah itu ya, yang seperti Nabi Ibrahim ya, qul inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Kita makan itu dalam rangka untuk melaksanakan perintahnya Allah ya. Itu nilainya ke ibadah, bukan untuk kita. Lah ketika kita makan harus dengan apa yang diperintahkan Allah enten masakan rasane enak banget ning haram, dan malah yang tidak begitu nikmat tapi karena pilih bumi. Itu satu opsinya. Kadang-kadang setan itu menguji kita dengan namanya hawa nafsu, nafsu makan. Kalau tuh makannya mengikuti nafsu, maka yang dimakan itu adalah barang-barang yang kadang tidak baik. Ya Allah, nafsu harus ditundukkan untuk memudah pada Allah tadi. Kemudian kalau sudah di akhirat dunia itu tidak akan berfaedah. Dalam arti kata ketika nanti ada orang yang dulu pernah mencuri di dunia. Wahai pencuri ya, sekarang kamu saya kasih harta sepenuh dunia, mau apa tidak mau? Dia kata, ya Allah, saya tidak butuh lagi dunia. Pada Bapak Ibu, dulu tuh direwangi maling-maling ya, satu tidak butuh lagi ya. Kenapa? Karena ada tadi ya. Makanya Allah, jangan
jangan sampai kita tertipu dengan penghidupan di dunia ini, dan dunia monggo kita gunakan untuk mencapai akhirat. Ya. Kemudian siapa yang mati itulah saat kiamatnya. Banyak orang yang bertanya kapan datangnya kiamat. Dalam ada dua kiamat yang mana, yang adalah kiamat kubro, kiamat besar, ya. Kiamat besok akan terjadi, yang kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah kematian setiap orang. Lah ketika ada orang yang bertanya Nabi, wahai Nabi, kapan terjadi kiamat? Nabi katakan, kiamatnya seseorang itu adalah ketika dia menghadapi kematian. Terus apa toh maknanya kiamat? Kiamat itu dari kata koma yakumu bimakna ditegakkan. Maksudnya ditegakkan hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Contohnya Allah perintahkan banyak untuk menunaikan sholat. Kenyataannya enten sing boten sholat, ya. Kemudian sing boten sholat niku aktese kok si A si B si C masih hidup. Enggak ada dampaknya. Tetapi besok akan ditegakkan, ya, orang-orang yang ketika di dunia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka api, ya. Mereka ditanya masalah kaum fisakor, kenapa kamu masukkan neraka sakor? Dan mereka menjawab, kami tidak orang-orang yang sholat. Terus yang lainnya, ya. Orang yang dia mencuri di sini, tidak dipotong tangannya. Nah, besok akan ditegakkan lagi. Makanya, mari kita berusaha untuk selalu membetulkan setiap ucapan dan perkataan dengan apa adalah ditetap kepada kita, ya. Seandainya ada yang salah, monggo berbanyak-banyak istighfar. Contoh saja, dengan orang tua itu Allah perintahkan untuk berbakti, itu perintahnya. Kenyataannya sok berbakti sok lah. Kemudian ketika kita itu kan salah yang dosa, ya, lalu kita minta ampun, ya. Ini sedikit tahu. Kemarin saya kan beli bantal untuk ibu dan saya. Kita mau tumbas bantal 2, siji sing dakron rego selawe, kate sing biasa namanya rona sewu. Terus engko siji tanggo, siji ngene buku. Terus karo kula niku sing tanggo sing apik, buku sing elek. Terus saya teringat kisahnya 3 orang yang masuk di gua, ya, tanya. Salah satunya orang yang dia itu mempunyai ibu dan bapak, yang setiap hari dia itu memerahkan untuk bapak ibunya, dan yang tidak akan dia sebelum bapak ibunya, ya. Kemudian terjadi wasiat ibu. Memang kadang-kadang kita tidak nyono itu sebagai suatu keburukan. Makanya kita berusaha untuk banyak-banyak minta petunjuk. Suatu saat, ya, Nabi itu bertanya pada sahabat, wahai sahabat, apakah di antara kamu ada yang pernah saya dolimi? Oh, ada. Nabi. Siapa? Saya. Kamu saya akan engkau pernah mencambuk saya kapan? Ketika engkau sedang naik, ya, engkau mencambuk kudamu tapi kena saya, ya. Itu menjadi salah
satu kemarin boleh, makanya monggo ketika kita itu merugikan orang harus kita sadari ya, sing boten eling terus kita tetap minta maaf. Makanya salah satu pentingnya kita ketika Idul Fitri saling memaafkan, utamanya untuk memaafkan yang kita tidak tahu tumbas duren perlu dipangan sakomah, bener betul Pak? Bahan itu terus dibuat kulitnya dan berumai dewi, tetapi depannya bukan orang lain. Sing berumah kemudian batin wah ento anggone to. Orangnya 14, itu sedikit banyak jelas suatu kesalahan. Makanya moga kita berusaha untuk selalu ingat dengan kematian, dengan cara kita itu mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya, dan semoga kita ketika meninggalkan dunia fana ini berada pada puncak-puncak amal kebaikan dan husnul khotimah. Amin. Kita yang bisa sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.